Cerita dimulai dengan pertarungan saudara yang masih berlangsung cukup intens, saling berusaha menjatuhkan satu sama lain ketika salah satu dari mereka berada di ambang batas tubuhnya. Bayang-bayang orang-orang yang telah mengorbankan hidupnya melintas, membuat semangat mereka kembali membara, mengakibatkan mereka tidak ingin mengalah satu sama lain, seperti anak-anak yang merebutkan mainan. Sementara itu, Dororo yang berusaha mencari jalan masuk ke dalam kastil bertemu dengan Aba Usep berdiri menahan tali yang digunakan Mawar menuruni sumber guna masuk ke dalam kastil lewat jalur lain. Mawar sempat menyuruh Dororo tetap diam dan jangan bergerak mengikutinya karena dirinya ingin bocah tersebut tetap menemani Yakimaru. Dari kata-katanya, Mawar tidak berniat hidup lebih lama lagi. Namun sayangnya, Mawar harus pasrah ketika pintu keluar tidak bisa dibuka. Beruntung, ayah Yakimaru yang sudah berada di kastil terlebih dahulu membukanya dan mengajak Mawar buat naik. Sementara itu pertarungan Yakimaru beserta Tahomaru masih cukup sengit, belum terlihat tanda-tanda kelelahan, yang mana keduanya masih saling berusaha membunuh satu sama lain. Sampai ketika Yakimaru berhasil membuat Taho mundur, waktu di sekitar mereka seolah-olah melambat sepersekian detik. Lagi dan lagi Tahomaru dibuat bertanya-tanya kenapa Yakimaru kembali tidak membunuhnya dan sekaligus membuatnya sadar bahwa kemampuan dirinya masih di bawah kakaknya. Ikatan kakak terhadap adiknya lah yang membuat Yakimaru tidak ingin mengambil nyawa Tahomaru, dan dirinya juga paham betul bahwa Tahomaru memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Tapi tiba-tiba para iblis mencoba mengambil alih tubuh Tahomaru sehingga membuat pemuda itu berusaha berontak, mengambil paksa mata Yakimaru dan memberikannya. Dirinya sadar semuanya sudah selesai, namun para iblis tidak terima begitu saja. Bersamaan lantai di bawah mereka runtuh memperlihatkan sebuah iblis terakhir. Setelah berhasil mengalahkan iblis terakhir, Yakimaru mengerang kesakitan dan secara yang bersamaan kedua orang tua Yakimaru muncul menyelamatkan dari puing-puing. Mereka hanya memberikan beberapa kata dan memberikan sebuah patung yang selama ini ayah Yakimaru bawa sebelum akhirnya menyuruh Yakimaru meninggalkan tempat ini. Sebelum masuk, Yakimaru sempat melihat sosok orang yang telah melahirkannya dan orang yang telah membesarkannya. Cukup kurang ajar dengan meninggalkan orang tua yang sudah sepuh agar menarik mereka yang muda keluar. Namun berhubung dalam kondisi darurat, ya cukup dimaklum saja lah ya. Beberapa hari pun berlalu setelah perang yang cukup merepotkan. Semua orang kembali dalam kesibukan masing-masing, termasuk Dororo yang memiliki tujuan lain, yaitu berniat menggunakan harta karun yang ditinggalkan ayahnya untuk membentuk era baru. Dororo berniat melakukan perjalanan saat ini juga, namun dirinya tidak berhasil menemukan keberadaan Yakimaru. Oleh karena itu, dirinya pun menunggu di pintu masuk desa. Di pintu masuk desa, sementara orang yang dimaksud mendatangi aula neraka yang mana terdapat Diego di dalamnya. Diego hanya bisa meratapi semuanya namun tidak menyesali perbuatan yang dirinya lakukan terhadap Yakimaru. Kata-kata Diego seolah sengaja bertujuan memancing amarah Yakimaru supaya mau membunuhnya. Balik kepada Dororo yang dihampiri Aba Usep mengenai Yakimaru yang ternyata melakukan perjalanan seorang diri, di mana pemuda itu bagaikan seorang bayi yang baru lahir ingin mengetahui apa saja yang ada di dunia, dan setelah merasa puas barulah pulang.
Meski awalnya marah dan tidak terima, pada akhirnya Dororo pun mengerti. Balik kepada Diego yang ternyata Yakimaru tidak membunuhnya. Kita geser ke menit sebelumnya ketika Yakimaru memilih membiarkan Diego hidup dan hanya meninggalkan sebuah patung kayu dengan harapan ayahnya ini memilih jalan baik dan tetap menjadi manusia. Sayangnya, setelah kepergian Yakimaru barulah Diego memperlihatkan reaksi penyesalan yang sebenarnya. Dirinya sangat-sangat menyesali tindakannya mengorbankan Yakimaru di masa lalu. Andaikan jika dirinya tidak memberikan jiwa Yakimaru kepada para iblis, mungkin pemuda itu tumbuh bersama Tahomaru dan dengan kekuatan keduanya tanah Dego akan mengalami kejayaan. Sayangnya semua itu hanya bisa dirinya sesali selama hidupnya. Dororo harus ikhlas membiarkan Yakimaru melakukan perjalanan tanpa dirinya, termasuk bocah tersebut yang harus terbiasa berjalan tanpa kehadiran sosok Yakimaru di sampingnya. Tidak hanya Yakimaru dan Dororo, ternyata Aba Usep juga turut melakukan perjalanan. Entah kapan ketiganya akan kembali berkumpul, mungkin jika wilayah yang diimpikan semua orang telah dibangun. Di akhir cerita, Dororo tumbuh menjadi seorang gadis remaja dan Yakimaru yang tumbuh menjadi pemuda tampan. Tamat akhirnya bro. Tamat juga nih anime. Aduh, udah berapa tahun gak tamat-tamat dan akhirnya tamat juga. Nanti kita lanjut bahas cerita baru ya. Sebenarnya ceritanya udah lama, udah pernah gue bahas juga. Cuman karena karena baru beberapa episode kita bahas lagi. Sayang soalnya coy. Ya udah guys ya, udah malam juga boy. Waktunya tidur. Masa lagi coy. Udah guys, cukup sekian dan see you, bye bye.